Latar belakang. Sewaktu Perang Dunia II hampir berakhir, Sekutu setuju bahwa pasca perang, Hindia Belanda akan berada di bawah otoritas Komando Asia Tenggara. Komando tersebut dipimpin oleh Laksamana Inggris Lord Louis Mountbatten. Lalu setelah Jepang menyerah, pasukan Inggris mulai mendarat di Sumatera dan Jawa. Pasukan Inggris berniat untuk membebaskan tawanan perang, memulangkan tentara Jepang, dan menjaga hukum sambil menunggu kembalinya otoritas kolonial Belanda. Sementara itu, pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekutu yang baru saja memerdekakan Indonesia dari Jepang mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945, dipimpin oleh Ted Kelly. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menegakkan kembali kekuasaan Belanda atas pulau-pulau tersebut. Kedatangan Sekutu dan Nika ini kemudian memancing kemarahan orang Indonesia, yang kemudian menimbulkan konflik di hotel di Jalan Bali, Medan pada 13 Oktober 1945. Saat itu, salah satu anggota Nika merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dikenakan oleh seorang pemuda Indonesia. Kejadian ini lantas mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Lalu, pada tanggal 13 Oktober 1945, Barisan Pemuda dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR bertempur melawan Sekutu dan Nika. Mereka berupaya untuk mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia untuk segera menyerahkan senjata kepada Sekutu. Namun, ultimatum tersebut dihiraukan. Pada 1 Desember 1945, Sekutu memasang sebuah papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan Sekutu ini dianggap sebagai tantangan bagi para pemuda Indonesia. Konflik pun meletus pada 10 Desember 1945. Sekutu dan Nika menyerang secara besar-besaran kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Bulan April 1946, Sekutu berhasil menguasai kota Medan. Setelah menguasai Medan, pertarungan terhadap Sekutu semakin sengit. Pada 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi, kemudian diadakanlah pertemuan di antara para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Hasilnya adalah membentuk satu komando bernama Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Setelah itu, pada tanggal 19 Agustus 1946 di Kabanjahe terbentuk Barisan Pemuda Indonesia Cabang Tanah Karo dipimpin Mantang Sitepu. Seiring berjalan waktu, Komandan Laskar Rakyat ini berubah menjadi Badan Keamanan Rakyat atau BKR, tentara resmi pemerintah yang dipimpin oleh Jamin Ginting guna melanjutkan perjuangan di Medan. Maka pada Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando ini lantas terus memberikan serangan terhadap Sekutu sampai pada akhirnya pemberontakan melawan Sekutu di Medan terus berlanjut hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia tahun 1949. Dampak pertempuran sejarah Indonesia. Dampak dari pertempuran Medan Area dapat dilihat dari dua sisi, yakni positif dan negatif. Dampak positif dari pertempuran ini meliputi meningkatkan rasa nasionalisme para pemuda, terutama para pemuda di kota Medan. Pertempuran ini juga menginspirasi perjuangan daerah-daerah lain. Sementara itu, dampak negatif meliputi banyak korban berjatuhan dalam perang ini. Selanjutnya, hancur dan porak-poranda kota Medan yang dijadikan sebagai tempat pertempuran. Akhir peristiwa pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan
pasukan yang berjuang di medan area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando tersebut meneruskan perjuangan di medan area. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Sekutu mengultimatum rakyat Medan untuk menyerahkan senjatanya. Nica melakukan aksi teror yang menyebabkan pecahnya pertempuran, banyak korban di pihak Inggris. Tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan, area di berbagai sudut pinggir kota Medan. Pada bulan April 1946, pasukan Sekutu berhasil mendesak pemerintah RI keluar Medan. Pasukan Inggris dan Nica mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan. Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran Medan Area diantaranya yaitu yang pertama Brigjen Ted Kelly, yang kedua Ahmad Tahir, yang ketiga Abdul Karim MS, yang keempat Dr. Ferdinand Lumban Tobing, yang kelima R. Suharjo Hardo Wardojo, yang keenam Mayor Jenderal Suharjo Hardo Warjojo. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap Sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Ted Kelly. Pendaratan tentara Sekutu ini diikuti oleh pasukan Sekutu dan Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Tanggal dimulai 13 Oktober 1945, hasil dari pertempuran ini berakhir dengan kemenangan Sekutu, yaitu penarikan pasukan Indonesia ke pemantang Siantar.